Sebuah klaim mengejutkan telah beredar online, menarik perhatian banyak orang, terutama di kalangan umat Muslim. Klaim ini menyatakan penemuan sebuah makam besar di tembok besar Cina, yang diklaim sebagai tempat peristirahatan terakhir Nabi Adam. Cerita ini telah menyebar luas, dengan beberapa versi, bahkan mengaitkan pengumuman tersebut dengan Presiden Xi Jinping. Kita akan melidiki klaim ini, memeriksa asal-usulnya, dan mengeksplorasi bukti atau kekurangannya, sebab yang mengelilinginya. Bergabunglah dengan kami saat kita menelusuri klaim yang menarik ini, memisahkan fakta dari fiksi, dan menyoroti peran penting konsumsi informasi yang bertanggung jawab di dunia kita, yang saling terhubung. Dalam agama Islam, Nabi Adam memegang tempat yang sangat penting, dihormati sebagai manusia pertama dan bapa umat manusia. Kisahnya, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, adalah kisah tentang penciptaan, godaan, pertobatan, dan akhirnya pengampunan. Menurut kepercayaan Islam, Allah menciptakan Adam dari tanah liat, meniupkan kehidupan ke dalam dirinya dan menjadikannya sebagai khalifahnya di bumi. Adam tinggal di surga, sebuah taman kebahagiaan, di mana ia diberikan pendamping berupa Hawa. Meskipun mereka terjatuh dari surga, Adam dan Hawa tetap sangat menyesali perbuatan mereka, memohon ampun kepada Allah dengan pertobatan yang tulus. Allah, dengan rahmatnya yang tak terbatas, mengampuni mereka, menurunkan wahyu dan petunjuk untuk membimbing mereka dan keturunan mereka di jalan yang benar. Penghormatan yang diberikan kepada Nabi Adam dalam tradisi Islam, menyoroti pentingnya setiap klaim yang berkaitan dengan kehidupan, kematian, atau tempat peristirahatannya. Klaim bahwa makam Nabi Adam telah ditemukan di tembok besar Cina, telah menyebar dengan cepat secara online, terutama melalui platform media sosial dan forum online. Asal-usul klaim ini sulit untuk ditentukan dengan pasti. Beberapa versi klaim mengaitkan pengumuman awal dengan Presiden Xi Jinping, menunjukkan perubahan kebijakan Cina terhadap populasi Muslimnya. Namun, tidak ada konfirmasi resmi atau bukti yang mendukung dari sumber yang kredibel. Tidak adanya bukti yang dapat diverifikasi dari sumber yang dapat dipercaya menimbulkan tanda tanya besar, menunjukkan bahwa klaim tersebut mungkin berakar pada informasi yang salah, spekulasi, atau bahkan fabrikasi yang disengaja. Tembok besar Cina, situs warisan dunia UNESCO, berdiri sebagai bukti abadi kecerdikan dan ambisi manusia. Membentang ribuan kilometer melintasi medan yang berat, ini adalah salah satu keajaiban arsitektur paling ikonik di dunia. Berbeda dengan kepercayaan umum, tembok besar bukanlah struktur tunggal yang berkelanjutan, melainkan jaringan benteng yang dibangun kembali, dan diperluas selama berabad-abad. Konstruksi paling ekstensif terjadi selama dinasti Ming, yang membangun sebagian besar tembok yang berdiri hingga saat ini. Mengingat signifikansi sejarah tembok besar, setiap klaim penemuan yang luar biasa seperti makam Nabi Adam, niscaya akan mendapat pengawasan ketat dari komunitas akademik global. Kurangnya perhatian dari sejarawan, arkeolog, atau sinolog terkemuka, semakin menggarisbawahi sifat klaim yang meragukan. Terlepas dari sifat sensasional klaim dan penyebarannya yang cepat secara online, penting untuk ditekankan bahwa tidak ada bukti yang kredibel dari sumber yang dapat dipercaya untuk mendukung keberadaan makam Nabi Adam di tembok besar Cina. Dari perspektif arkeologi, tidak ada penemuan yang kredibel yang telah dibuat di tembok besar atau di sekitarnya untuk menunjukkan keberadaan makam dengan zaman kuno atau signifikansi religius seperti itu. Tembok besar telah menjadi subjek penelitian arkeologi yang ekstensif, dan setiap penemuan sebesar ini pasti akan mendapat perhatian dan studi yang signifikan dari komunitas arkeologi global. Lebih lanjut, klaim tersebut bertentangan dengan narasi sejarah dan agama yang mapan. Tradisi Islam, meskipun memiliki berbagai catatan tentang lokasi pemakaman Nabi Adam, tidak menempatkannya di Cina. Kurangnya dasar sejarah, arkeologi, atau agama untuk klaim tersebut dengan kuat menunjukkan bahwa itu tidak berdasar,
dan kemungkinan merupakan produk dari informasi yang salah atau fabrikasi yang disengaja. Klaim mengenai makam Nabi Adam di tembok besar Cina berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang pentingnya pemeriksaan fakta dan berpikir kritis, terutama di era digital. Di era yang ditandai dengan penyebaran informasi yang cepat, informasi yang salah, disinformasi, dan kebohongan, langsung lebih mudah mendapatkan daya tarik dan menyebar dengan cepat secara online. Kasus ini menyoroti perlunya mendekati konten online, terutama klaim yang sensasional atau luar biasa, dengan skeptisisme yang sehat. Sebelum menerima informasi apapun sebagai kebenaran, penting untuk memverifikasi sumber dan kredibilitasnya. Outlet berita terkemuka, lembaga akademis, badan pemerintah, dan pakar yang dihormati di bidang terkait umumnya dianggap sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan. Membandingkan informasi dari berbagai sumber dapat membantu menentukan keakuratan dan keandalannya. Dengan terlibat dalam berpikir kritis dan pemeriksaan fakta, kita dapat menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas, memisahkan kebenaran dari kepalsuan, dan berkontribusi pada lingkungan online yang lebih terinformasi dan bertanggung jawab. Klaim yang menyatakan penemuan makam Nabi Adam di tembok besar Cina, meskipun beredar luas, tidak memiliki bukti yang kredibel untuk mendukungnya. Kurangnya bukti dari sumber yang memiliki reputasi baik, ditambah dengan ketidakkonsistenannya dengan narasi sejarah dan agama yang mapan, sangat menunjukkan bahwa itu adalah tipuan atau produk informasi yang salah. Kasus ini berfungsi sebagai pengingat yang nyata tentang pentingnya berpikir kritis dan konsumsi informasi yang bertanggung jawab di era digital. Merupakan kewajiban kita sebagai warga digital yang bertanggung jawab untuk mendekati konten online dengan mata yang jeli, mempertanyakan apa yang kita baca, dan mencari verifikasi dari sumber yang dapat diandalkan. Mari kita ingat bahwa tanggung jawab bersama kita adalah menjadi konsumen dan penyebar informasi yang kritis, memastikan bahwa interaksi digital kita didasarkan pada kebenaran, akurasi, dan komitmen untuk berbagi pengetahuan yang bertanggung jawab.